Selamat berjumpa. Salve. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi pendidikan agama Katolik. Mari kita terlebih dahulu mempelajari materi pertama, yaitu tentang panggilan hidup manusia menurut Kitab Suci. Khususnya submateri mengenai manusia dalam Kitab Suci, dan manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. 1.1. Manusia dalam Kitab Suci. Menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 26-31, Tuhan menciptakan manusia secitra dan segambar dengannya. Manusia adalah citra Tuhan. Manusia dipanggil untuk hidup sebagai citra Tuhan yang bersyukur atas keberadaan dirinya, menghargai hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan sesama, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mampu berelasi dengan Tuhan. Karenanya, sikap dan perilaku yang jujur dan terbuka sangat diperlukan dalam menjalin relasi dengan diri sendiri, sesama, lingkungan, dan Tuhan. Agama-agama di dunia menempatkan manusia sebagai tema sentral, di samping ajaran tentang Tuhan. Demikian pun dalam agama Katolik. Sumber utama untuk mengenal siapa manusia adalah Kitab Suci. Kisah mengenai penciptaan ditempatkan pada awal Kitab Suci, yakni dalam Kitab Kejadian. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Tidak ada makhluk yang diciptakan dengan martabat yang luhur seperti manusia. Manusia diciptakan untuk melayani Tuhan, untuk mencintainya dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Berikut ini adalah sebuah kasus untuk melatih dan menguji pemahaman, pengertian, dan argumentasi Anda mengenai submateri manusia menurut Kitab Suci. Perhatikan kasus kebakaran rumah berikut ini. Suatu ketika terjadi kebakaran di rumah Anda, dan Anda berada di dalam rumah tersebut bersama kakek Anda. Saat itu, Anda baru saja merapihkan rak buku dan almari. Rak buku itu berisi Kitab Suci, buku bacaan lainnya, dan tas penyimpanan emas berlian peninggalan nenek Anda. Api menyebar dengan cepat. Hanya hitungan detik, Anda harus bertindak cepat, tanpa menunggu orang lain, untuk menyelamatkan barang berharga, yang ada dalam rumah tersebut. Situasinya sangat genting. Anda harus menyelamatkan diri Anda, dan isi rumah yang sangat penting dan berharga. Waktunya sangat singkat, hanya hitungan detik. Anda harus mengambil sikap yang bijak dan tindakan yang cepat dan tepat. Bila Anda lalai, maka si jago merah akan melalap Anda dengan seluruh isi rumah, sampai ludes. Berikut ini, ada beberapa pertanyaan mengenai tanggapan Anda, berkaitan dengan kejadian kebakaran rumah tersebut. 1. Tindakan apakah yang akan Anda lakukan? 2. Mengapa Anda memilih tindakan tersebut untuk dilakukan? 3. Harta yang paling berharga apakah yang Anda selamatkan? Kemukakan alasan Anda. Selanjutnya, kita akan membahas submateri berikut yaitu 1.2 tentang manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Beberapa definisi atau pandangan terhadap manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Tarigan, 2013 antara lain, adalah manusia adalah makhluk yang berbicara, hewan berakal budi, makhluk simbolik, makhluk beretika, makhluk yang memiliki rasa estetis, makhluk religius. Paham atau definisi tersebut memberikan gambaran tentang manusia dari sudut pandang tertentu. Siapakah aku? Siapakah manusia? Bagaimana aku memaknai kehidupan? Itu merupakan pertanyaan eksistensial setiap manusia. Setiap definisi tersebut tentu memiliki keterbatasan. Namun setiap pandangan tersebut merupakan upaya untuk memahami manusia sebagai pribadi atau persona. Plato, seorang filsuf Yunani, mengemukakan bahwa manusia adalah animal society, yaitu makhluk sosial dan makhluk yang suka berkawan untuk hidup bersama. Manusia tidak bisa bertahan hidup secara utuh hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri saja. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Sementara itu, filsuf Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah zoon politikon.
Artinya, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya, selalu hidup bermasyarakat. Diri manusia sejak dilahirkan sudah memiliki hasrat, bakat atau naluri untuk berhubungan atau hidup di tengah-tengah sesamanya. Kisah penciptaan menekankan bagaimana Tuhan menempatkan manusia sebagai ciptaannya yang khusus. Manusia disebut sebagai gambar Tuhan atau imago Dei, yang mewakili Tuhan di dunia. Artinya, keberadaan manusia menunjukkan bahwa Tuhan ada. Pertanyaan yang tidak bisa dihindari dan yang harus digali adalah, siapa sebenarnya manusia itu? Dari mana manusia berasal? Apa ciri khas dan sifat manusiawi? Apa yang membuat manusia itu berkedudukan di atas makhluk-makhluk lain? Dan apa martabatnya? Pertanyaan besar yang selalu mengganggu pikiran manusia dari abad ke abad adalah pertanyaan tentang asal-usul manusia. Frans Dahler, dalam bukunya mengenai asal dan tujuan manusia, berpendapat bahwa usaha untuk menjawab hal ini menjadi pangkal lahirnya mitos-mitos, dongeng-dongeng kuno, berbagai macam filsafat dan agama-agama. Sejak ribuan tahun lamanya, manusia menciptakan gambaran akan asal-usulnya sendiri. Dengan segala kemampuannya ia berusaha mencari tahu jawaban akan persoalan berkaitan dengan asal-usulnya sendiri. Teori evolusi diperdebatkan setelah 150 tahun Charles Robert Darwin mempublikasikan The Origin of Species by Means of Natural Selection. Teori ini bertentangan total dengan iman Kristiani tentang asal-usul dunia dengan segala isinya, tentang penciptaan. Pandangan Kristiani mengenai dunia terdapat dalam dua bab pertama Kitab Kejadian tentang langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan dalam waktu 6 hari dan ciptaan terakhir adalah manusia, yaitu Adam dan Hawa, yang ditempatkan dalam Taman Eden. Menurut Magnus Suseno, 2014 terdapat 3 teori pokok mengenai asal-usul alam raya dan organisme hidup, yaitu Darwinisme, kreasionisme, dan teori intelijen desain. Kitab Kejadian melukiskan tentang penciptaan dan memberikan kepada manusia tempat mulia dalam alam semesta. Penciptaan manusia tidak hanya merupakan penutup dari segenap karya ciptaan Tuhan, tetapi juga penggenapan dan makna dari seluruh pekerjaan Tuhan. Manusia diperintahkan memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan manusia berkuasa atas semua makhluk. Lihat Kitab Kejadian 1 ayat 27-31. Kesaksian yang sama tentang kekuasaan manusia dan tentang tempatnya yang sentral di alam ciptaan ini, diberikan lagi di tempat-tempat lain. Kitab Amsal bab 4, ayat 13 dan secara mengagumkan diberikan dalam inkarnasi, bandingkan surat Ibrani bab 2. Berikut ini, adalah beberapa pertanyaan, untuk pendalaman materi 1.2, tentang manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Beberapa pertanyaan diskusi, mengenai alasan manusia diciptakan, seturut gambar Tuhan yaitu 1. Bagaimana pandangan teori Darwinisme, teori kreasionisme, dan teori inteligen, tentang asal-usul manusia, dan alam raya. 2. Siapa manusia menurut kitab suci, dalam Kitab Kejadian 1, ayat 26-30. 3. Apa pendapat Anda, mengenai teori tentang asal-usul manusia? 4. Dalam teori kreasionisme, mengapa Tuhan menciptakan manusia, segambar dan secitra dengannya? 5. Kemukakan pendapat Anda, apa rencana Tuhan terhadap manusia? Ini berkaitan dengan panggilan, tugas dan perutusan manusia sebagai citra Tuhan, dalam teks Kitab Kejadian 1, ayat 26 ayat 30. Demikian pembahasan kita, pada kesempatan pertama ini, berkaitan pada bab 1 mengenai panggilan hidup manusia menurut kitab suci, yaitu, khususnya submateri tentang manusia dalam kitab suci, dan manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Bila ada pertanyaan ataupun pernyataan, bisa ditinggalkan pada kolom komentar. Terima kasih.